Oke guys, kembali lagi di channel Dua Media. Hari ini kita masih bersama Bung Epkar bakal membahas partai final di Euro. Ada siapa saja Mas? Spanyol versus Inggris. Dan di Copa America ada siapa Mas? Argentina melawan Kolombia. Nah, kita bakal bahas yang Euro dulu. Ya, kali ini tim yang sangat-sangat dinantikan, Spanyol versus Inggris. Nah, gimana Mas? Melihat peluangnya itu bakalan mana nih yang menang kira-kira tuh? Sebenarnya menjagokan Inggris ya, karena jagoan saya Inggris. Tapi Inggris. melihat permainan cantik Spanyol selama turnamen ini, saya sebenarnya agak sedikit realistis aja ya untuk Inggris jadi juara gitu ya. Karena yakin banget Mas ya? Enggak, yakin banget ya? Nggak yakin, maksudnya justru realistis aja gitu Pak. Terima aja lah hasilnya, karena Spanyol juga bermain bagus gitu selama turnamen ini. Tapi nggak ada yang nggak mungkin juga kan dalam sepak bola. Bener-bener. Apa ya namanya? Spanyol sangat seksi bermain, mengalahkan semua kandidat. Ya bener. Yang saya jagokan. Sapu bersih di babak 8 besar. Dia ngalahin Jerman tuan rumah yang juga saya jagokan. Di semifinal juga mengalahkan Prancis yang juga tim yang saya jagokan, 3 kandidat juara itu. Untuk skor ya saya nggak berapa kira-kira skor Mas? Saya nggak memprediksi gitu ya. Karena bukan dukun ya. Bukan, karena ini partai yang ya, bisa dibilang banyak yang menjagokan Spanyol. Benar sekali. Untuk skor saya lautan merah Bang. Ya, saya realistis aja ya. Udah bagus banget tuh Mas ya. Karena memang Spanyol bermain sangat bagus dan banyak dijagokan untuk menjadi juara melawan Inggris, yang sementara Inggris juga ya bisa dibilang empot-empotan selama Euro ini. Dari fase menit-menit akhir terus Mas kemenangannya. Nah, betul, dari fase grup. Hanya kemarin lawan Belanda permainan dia bagus. Hanya baru itu permainan. Bener. Sama Euro ini baru itu permainan mereka bagus. Kompak. Phil Foden muncul, Bellingham lumayan, tapi tetap ada catatan bahwa gol dari Belanda kemarin adalah gol dari ketidakfokusan mereka, konsentrasi mereka, sehingga mereka bisa kecolongan gitu. Dan ada faktor ya sebenarnya bisa diperdebatkan ya, gol penalti Harry Kane itu apakah itu foul atau tidak. Foul atau penalti ya. Itu bisa diperdebatkan ya, karena bolanya udah lepas baru datang karena kakinya. Itu banyak sih sudut pandang sih, karena ada wasit yang lain juga bilang itu tendangan tidak langsung. Itu ada yang bilang wasit juga bahwa itu penalti karena ada gangguan juga dari pemain Belanda. Tapi ada yang bilang itu pelanggaran tapi bukan penalti, harusnya tendangan bebas tidak langsung. Tapi benar. Apapun itu keputusan sudah jadi ya bisa dibilang sudah terjadi Mas. Terjadi, dan beruntungnya Inggris kemarin mencetak gol di menit 89 atau menit 9, tertolong lagi oleh Belanda, walaupun setelah itu Belanda menggempur habis-habisan dan nggak punya waktu cukup untuk bisa menyamakan kedudukan gitu. Tapi catatan saya untuk skor ya 1-0 aja untuk Inggris. Nggak muluk-muluk, saya nggak muluk-muluk, penting Inggris juara, walaupun Spanyol banyak dijagokan oleh banyak orang. Dan di sini ada 2 pemain muda yang sedang berkembang di Liga Spanyol. Ada Yamal juga Bellingham. Nah, gimana nih? Kayak rasanya itu Barca ketemu Real Madrid di finalnya. Nah, jadi menurut saya inilah seperti final para pemain bintang muda di Euro. Menurut saya begitu Mas. Bagaimana melihat pandangan sampean dari Bellingham dan juga Yamal yang kembali menunjukkan potensinya di setiap timnya mereka? Bahkan di negara mereka juga berprestasi dalam segi hal kontribusi dalam timnya. Bellingham dan Yamal ini 2 fenomena pemain muda ya. Ya benar sekali, pemain muda yang sangat potensial. Bellingham sangat berpotensi musim ini untuk mendapatkan pemain terbaik Ballon d'Or itu. Ballon d'Or. Sedangkan juga Yamal juga berpotensi mendapatkan gelar pemain muda terbaik atau Golden Ball gitu. Iya benar. Dua-duanya sangat baik, dua-duanya menjadi kunci permainan, walaupun permainannya kadang naik kadang turun. Tapi kalau saya melihat untuk di turnamen ini Yamal memang bagus, sangat top. Menunjukkan banget lah. Ya, justru ini kebalikan dari di klub. Kalau di klub Yamal memang masih muda bagus, tetapi masih agak naik turun. Ya, Bellingham di klub di Real Madrid justru grafiknya naik. Nah, ini kebalikannya di Spanyol, justru sekarang selama Euro ini
Yamal grafiknya bagus meningkat, sedangkan Bellingham justru agak naik agak turun agak naik agak turun. Cuman dia membantu timnya masing-masing Mas. Betul. Karena golnya mereka bisa sampai ke final ini. Betul. Gol yang sangat-sangat menolong sekali. Betul. Seperti Yamal, tendangan bebasnya, terus Bellingham dengan saltonya. Seperti Ronaldo sama Messi, ya kiri sama kanan tuh. Ya, menurut saya sih nggak kayak Ronaldo Messi juga. Bukan ya? Masih jauh untuk level permainan. Sangat jauh ya. Tapi melihat rivalitas ini, pemain ini ya kita mungkin akan melihat ke depan, beberapa tahun ke depan mungkin rivalitas pemain ini bakal bertahan lama Mas ya. Nah, itu tadi adalah prediksi dari kami ya, Dua Media. Kita bakal nonton nanti ya, insya Allah saya bakal live streaming, Mas Ipkar bakal jagain Inggris, saya bakal pegang Spanyol, Lur. Nah, prediksinya dari Mas Ipkar adalah 1-0. Dan menurut saya kalau di sini kalau nggak berbalas gol nggak asik, Lur. Minimal 2-1 aja dah. Ya seru permainannya. Ya, apapun itu 2-1. Ini final ideal sih. Ini final antara Inggris sama Spanyol ini juga melambangkan bahwa kedua liga mereka ini memang liga yang terbaik di Eropa, karena Liga Inggris liga yang panas, kompetitif. Liga Spanyol juga merajai Eropa, ibaratnya liganya bagus, timnasnya juga bagus gitu. Ini adalah gambaran final di final ideal. Dan ini juga dari Copa America. Copa America kemarin Uruguay sampai berantem itu Mas. Aduh, Nunes sama penonton sama pemain, dan Kolombia versus Uruguay harus dimenangkan oleh Kolombia yang berhasil lolos menjadi finalis melawan Argentina yang mengalahkan Kanada. Nah, di sini juga Messi bakal ketemu James Rodriguez dari Kolombia, mantan pemain Real Madrid juga. Terus Messi juga mantan pemain dari Barcelona. Ya, ini ketemu lagi nih. Dunia ini cuman Barca sama Real Madrid bola ini, gimana Mas? Ya, Argentina selama Copa America ini jalannya mulus ya, tanpa hambatan. Iya, benar sekali. Seakan seperti Copa America ini udah disetting untuk Argentina juara lagi, tetapi mungkin melihat Kolombia di fase grup dia bagus, bisa merepotkan Brazil, dan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga adalah mereka mengalahkan Uruguay yang juga sangat bagus selama Copa America ini bermain. Brazil mereka kalahkan di babak 8 besar, tapi justru Kolombia yang lolos, padahal orang-orang menjagokan Uruguay. Nah, tetapi yang saya lihat Kolombia memang grafiknya sedang bagus. Dia 28 tim kuda hitam dulu yang muncul di Piala Dunia tahun 2018 kalau nggak salah Mas ya. Sangat potensial sekali. Dia laga belum terkalahkan di laga Kolombia. Nah, ini menjadi catatan juga buat Argentina, karena Argentina juga pernah lama tak terkalahkan. Nah, yang unik adalah terakhir kali Kolombia kalah dari Argentina. Nah, besok final mereka akan bertemu kembali. Ya, benar sekali. Ini yang menarik ya. Menarik sekali. Tetapi kalau melihat Argentina agak diunggulkan. Pemainnya soalnya ya ngeri-ngeri. Betul. Tetapi ya, kita nggak tahu yang paling terjadi nanti, sama seperti Spanyol dengan Inggris gitu. Tapi untuk prediksi saya lebih menjagokan Argentina untuk bisa menjadi juara gitu. Mungkin Kolombia belum kalah gitu ya. Maksudnya nggak akan kalah dalam waktu normal. Mungkin bisa penalti, bisa extra time lah. Mungkin adu penalti. Ada penaltian Mas ya. Nah, itu tadi adalah prediksi kira-kira berapa Mas skor? Ya itu nih. Saya prediksi sampai adu penalti. Adu penalti? Iya. Skornya nggak tahu ya. Saya nggak tahu kalau skor apa. Saya bakal full time sih. Karena yakin saya full time, karena mungkin dengan pengalamannya Messi dengan para sekuatnya, apalagi di situ banyak diundi para pemain lama. Ada siapa itu yang nomor 7 Mas dari Argentina, De Paul ya. Ada De Paul, tuh banyak yang garang juga bakal berhadapan dengan James Rodriguez yang notabene dia gelandang serang. Ya itu Argentina penuh dengan pemain-pemain bagus. Sedangkan Kolombia memang hanya mengalahkan James, tetapi dia kompak. Sangat kompak sekali. Guardado kalau main. Guardado udah dipanggil ya. Aduh. Dari generasi emasnya Kolombia hanya tinggal James Rodriguez dan Luis Diaz. Liverpool yang masih ada.
Kemarin juga Luis Diaz hampir mencetak gol juga sih. Betul. Cuman dia peluangnya nggak tahu, belum rezekinya dia. Betul. Nah, itu tadilah prediksi dari kami. Ada Copa America dan juga Euro. Oke lor, saksikan terus channel Duet Media dan juga kalian bisa ikuti follow IG dari Duet Media dan juga teman saya Eskar.alazar. dan jangan lupa TikToknya juga sama namanya lor. Oke, terima kasih sudah menonton Duet Media. Sampai jumpa kembali. Mantap.